Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah turunkan agama ini untuk kemuliaan manusia. Allah turunkan agama ini untuk kesejahteraan manusia. Allah turunkan agama ini untuk kebahagiaan manusia. Dan Allah kirimkan sampel untuk diikuti manusia, yaitu para nabi alaihissalatu wassalam. Bukan satu nabi dikirim Allah, bukan 1000, bukan 100.000, tapi dikatakan 124.000 Allah kirimkan nabi ke atas permukaan bumi ini. Dalam riwayat lain dikatakan ada 200.000 para nabi dikirimkan Allah di permukaan bumi ini. Semuanya untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada manusia, agar manusia ini bisa mulia, bisa sejahtera, bisa bahagia. Siapapun ikut Nabi, maka dia akan bahagia. Walaupun orang kota, walaupun orang desa, ikut Nabi dia bahagia. Orang berpangkat ikut Nabi, dia bahagia. Tidak berpangkat ikut Nabi, bahagia. Orang kaya ikut Nabi, bahagia. Orang miskin ikut Nabi, bahagia. Dan Nabi senantiasa mengajak kepada satu perkara saja, taat kepada Allah. Ketaatan ini mendatangkan kebahagiaan. Kalau enggak taat, mendatangkan kesengsaraan. Apa saja. Kalau kita bawa mobil itu, mobilnya taat, itu bahagia yang membawanya itu. Di mengkol kanan, mobilnya mengkol kanan. Di mengkol kiri, mobilnya belok kiri. Diinjak gas, dia laju. Diinjak rem, dia berhenti. Itu bahagia. Tapi kalau mobilnya di mengkol kanan, di belok kiri. Di mengkol kiri, di belok kanan. Injak gas, dia berhenti. Mogok. Diinjak rem, malah dia laju. Bisa nubruk, bisa nyungsep. Para nabi itu mengajarkan perkara itu, taat kepada Allah. Kalau kita ini taat kepada Allah, maka hidup akan bahagia. Disuruh berdiri, kita berdiri, suruh ruku, kita ruku, suruh sujud, kita sujud, kita duduk, maka kita duduk, akan bahagia. Tapi kalau disuruh berdiri, kita ruku, itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Dipanggil Allah untuk datang ke masjid, hayya 'alas shalah, nggak datang, tidak akan bahagia. Maka tugas kita ini adalah bagaimana memberitahu manusia kalau mau bahagia itu intinya taat. Dan contoh taat itu pada Nabi. Nabi SAW telah mengajari para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana caranya agar manusia ini taat. Dan sahabat telah mengikutinya. Di antaranya Abdullah bin Uzafa. Nabi SAW perintahkan, kamu tengok musuh di seberang sana, kamu jangan lakukan apa-apa, hanya melihat saja. Abdullah bin Zafa menyeberangi parit dalam keadaan malam, gelap gulita, dingin, dan di hadapan dia nampak Abu Sufyan. Di tangan dia ada panah. Kalau dia panah Abu Sufyan, maka kemungkinan besar akan kena dan kemungkinan besar akan mati. Abu Sufyan ini siapa? Abu Sufyan ini adalah panglima perang Quraisy. Tapi hadirin mulia, Uzaifah ini siapa? Abdul Uzaifah. Uzaifah ini taat kepada perintah Nabi. Jangan lakukan apa-apa. Maka dia tidak memanah Abu Sufyan. Uzaifah balik melaporkan keadaan musuh seperti ini. Kalau pada saat itu Uzaifah ingin jadi pahlawan misalnya, dia bisa. Karena di hadapan dia sudah ada musuh. Dan musuh ini adalah orang yang paling dicari. Tapi karena ketaatan kepada perintah Nabi, dia tidak memanah
Abu Sufyan. Apa yang terjadi hadirin mulia? Abu Sufyan setelah Futuh Makkah akhirnya dia masuk Islam. Dia dapat hidayah. Dia menjadi ahli surga. Kalau dia dimatikan dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk neraka. Karena taat kepada apa yang diperintahkan Nabi, maka ini Huzaifah masuk surga, ini Abu Sufyan juga masuk surga. Ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Maka agama dan usaha agama inilah yang kita sedang lakukan hari ini, agar kita ini belajar taat kepada perintah-perintah Allah. Dan salah satu perintah Allah yang sangat penting adalah musyawarah. Dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Salah satu surat adalah surat musyawarah. Karena begitu pentingnya musyawarah. Maksud musyawarah itu menyatukan fikir, menyatukan hati, menyatukan fikir, menyatukan kerja, dan menyatukan semangat. Dan maksud kita musyawarah. Kalau satu hati, datang pertolongan Allah. Kalau satu fikir, kerja yang besar jadi enteng, jadi kecil, jadi mudah. Kalau satu kerja, maka semua orang ini merasa terlibat dan dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan dengan satu semangat, maka target-target akan tercapai. Target kita 100% adalah kembali berjamaah di masjid. Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bengkulu, bukan hanya di Betungan, seluruh dunia 100% lagi balik berjamaah di masjid. 100% perempuan menutup aurat sempurna. 100% anak-anak ini belajar agama. Nah, kalau kita pikir sungguh-sungguh, walaupun kita dari masjid yang kecil, masjid amanah di Betungan, di Bengkulu, tapi karena musyawarah kita ini musyawarah agama, karena nasab, maka nasab musyawarah kita ini sampai kepada musyawarahnya Rasulullah SAW. Musyawarah seperti ini berlaku juga di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika. Walaupun kita musyawarahnya seperti ini, di tempat yang kecil seperti ini. Jadi, karena ini musyawarah dicontohkan Nabi SAW, dicontohkan sahabat radhiyallahu anhu, maka nasab musyawarah kita ini sampai kepada musyawarahnya Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita pikir dengan sungguh-sungguh, maka hidayah, keberkahan akan datang. Semua bersedia insyaallah ya. Insyaallah. Cambiabei.